Selamat malam Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Di sini saya dan anggota kelompok saya akan mempresentasikan tentang hasil analisis kami sebagai Organizational Development atau tim OD dengan memberikan beberapa intervention atau intervensi dari permasalahan yang dialami oleh organisasi XYZ. Sebelum kami mempresentasikan tentang hasil analisis kami, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Koma Ayu Wulandari, dengan NIM 5122003. Kemudian yang kedua ada Sagung Ayu Chandra Paramita Dewi dengan NIM 5122018. Kemudian yang ketiga ada Putu Ayu Sekarini Putri dengan NIM 5122021. Kemudian yang keempat ada Retno Hendrawati dengan NIM 5122019 dan yang terakhir ada Triwahyuni SESPD dengan NIM 512200033. Selanjutnya ada beberapa agenda atau materi yang akan kami bahas. Itu yang pertama ada analisis organizational problems, kemudian yang kedua ada implementation of organizational development intervention, yang terakhir ada solution. Baik, sebelum membahas tentang analisis, di sini saya akan menjelaskan tentang interventions atau intervensi. Yang pertama ada jenis intervensi. OD dilakukan dengan menerapkan berbagai intervensi yang dapat dimasukkan ke dalam 4 kategori, yaitu teknostruktural, manajemen sumber daya manusia, perubahan strategis, dan proses manusia. Kemudian yang kedua ada SDM. SDM memainkan peran penting dalam OD. HR harus terlibat erat dengan OD dan mengawasi pelaksanaan banyak intervensi. HR harus bekerja bahu-membahu dengan tim OD atau bahkan mengambil alih tanggung jawab untuk memulai OD. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan mengenai analisis permasalahan dalam organisasi. Adapun beberapa masalah yang dapat kami analisa dari organisasi XYZ adalah yang pertama, tahun 2023 kontrak antara organisasi XYZ dengan donatur utama akan berakhir. Sehingga organisasi XYZ harus mencari cara agar mendapatkan lebih banyak atau pengganti donatur utama. Kemudian yang kedua adalah karyawan merasa tidak puas dengan penyesuaian kompensasi. Ini terlihat dari beberapa karyawan mengeluh kepada manajer HR bahwa penyesuaian kompensasi yang diberlakukan tidak sesuai dengan beban kerja mereka. Hal ini menyebabkan motivasi kerja karyawan menurun. Kemudian permasalahan yang ketiga yang kami temui adalah kurangnya hubungan antar karyawan, di mana beberapa karyawan sering melakukan perjalanan ke daerah-daerah untuk mendampingi organisasi masyarakat lokal menerima dana hibah. Hal ini mengakibatkan mereka jarang berada di kantor dan hubungan antar karyawan menjadi tidak begitu dekat. Karyawan juga merasa tidak betah berlama-lama di kantor. Kemudian, permasalahan yang keempat, suasana kerja yang canggung dan tidak hangat. Ini merupakan akibat dari kurangnya hubungan antar karyawan. Suasana di kantor menjadi canggung dan tidak lagi hangat. Hal ini dapat mempengaruhi produktivitas dan kualitas kerja karyawan. Baik, saya akan menjelaskan implementation of organizational development intervention. Selanjutnya, kegiatan yang terlibat dalam implementasi intervensi pengembangan organisasi. Pertama, aktivitas diagnostik. Aktivitas ini melibatkan pengumpulan semua informasi yang relevan tentang keadaan organisasi sekarang. Organisasi dapat melakukan hal melalui catatan operasional organisasi, observasi kegiatan, aktivitas tugas, dan pertemuan dengan bawahan. Kedua, membangun tim. Kegiatan membangun tim meningkatkan efektivitas individu yang bekerja dalam tim, di mana ini permasalahan dari kelompok ini adalah ketidaknyamanan, tidak ada kehangatan hubungan antar karyawan.
Penting untuk mengenali permasalahan kelompok kerja sedini mungkin. Hal ini penting agar organisasi dapat memperoleh solusi sebelum masalahnya menjadi buruk. Yang pertama, strategi intervention. Intervention yang digunakan untuk permasalahan utama terkait kekurangan donatur adalah strategi intervention karena intervensi tersebut berfokus pada perubahan kondisi yang meliputi pengembangan strategi bisnis, sistem manajemen, dan perekonomian. Penerapan intervensi ini dapat mengatasi permasalahan utama yang dihadapi oleh organisasi X, Y, Z. Karena intervensi tersebut termasuk intervensi kolaboratif yang melibatkan lebih dari satu organisasi atau membangun jejaring dengan beberapa organisasi lainnya melalui berbagai sumber daya yang meliputi kekayaan intelektual, modal, kemampuan, atau aset untuk mencapai tujuan bersama. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Intervensi yang digunakan untuk permasalahan beban kerja overload yang dialami oleh karyawan organisasi XYZ, yaitu Technostructural Intervention. Karena pada intervensi ini berfokus pada metode kerja dan pembagian tugas. Alasan utama untuk menerapkan Technostructural Intervention adalah kemampuannya untuk merancang ulang struktur organisasi dan menerapkan teknologi yang efisien. Selain itu, Technostructural Intervention dapat membantu organisasi menggunakan sumber daya manusia dengan lebih efektif, meningkatkan kepuasan dan kesejahteraan karyawan, serta memperbaiki kualitas hasil kerja. Team Building Intervention. Intervensi yang digunakan untuk permasalahan suasana kerja yang canggung dan tidak hangat pada karyawan organisasi XYZ, yaitu Team Building Intervention karena intervensi ini fokus untuk meningkatkan kerjasama dan memperbaiki dinamika kelompok yang tidak efektif atau mengalami konflik. Alasan utama untuk menerapkan Team Building Intervention adalah untuk meningkatkan kerjasama, komunikasi, kepercayaan, motivasi, kinerja, dan mengatasi konflik dalam tim. Dengan melakukan intervensi ini, tim dapat mencapai efisiensi dan produktivitas yang lebih tinggi. Human Process Intervention. Intervensi yang digunakan untuk mengatasi permasalahan terkait suasana kerja yang canggung dan tidak hangat adalah Human Process Intervention karena intervensi ini berfokus pada hubungan orang-orang di dalam organisasi yang meliputi pengembangan komunikasi antar satu dengan yang lainnya. Praktisi intervensi ini menerapkan dalam bentuk pengembangan hubungan manusia untuk mencapai efektivitas organisasi dengan cara membangun sistem manajemen stres pada karyawan melalui pertemuan secara berkala. Selanjutnya, setelah OD melakukan intervensi dari permasalahan yang dihadapi organisasi XYZ, selanjutnya OD akan memberikan solusi. Di antaranya, melakukan penggalangan dana. Di antaranya mengajukan proposal ke pemerintah, membuka usaha thrifting, mengadakan konser amal, membuat kupon atau basar makanan, bahkan bisa mengajukan proposal ke perusahaan swasta dan BUMN. Solusi selanjutnya adalah membangun hubungan antara karyawan lebih dekat dan membentuk suasana kerja yang baik. Di antaranya, menukar posisi kelompok. Dengan menukar posisi kelompok anggota organisasi, tim A bertukar dengan tim B dapat memperkuat kolaborasi antara berbagai bagian dari tim. Mereka dapat membangun pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan dan tantangan masing-masing bagian, serta meningkatkan kerjasama dalam mencapai tujuan bersama.
Kedua, membangun arus komunikasi yang asertif, di mana membangun interaksi antar satu sama lain secara asertif dan konsisten sehingga terhindar dari gosip di organisasi serta tetap mampu menciptakan atmosfer yang positif dan saling percaya. Ketiga, confrontation meeting, membentuk jadwal untuk mengadakan pertemuan yang dilakukan secara berskala dalam upaya mengetahui inti permasalahan yang dialami oleh orang-orang di dalam organisasi. Dan keempat, membangun hubungan interpersonal, mengadakan pertemuan secara interpersonal untuk mengetahui penyebab masalah secara pribadi dengan saling menawarkan solusi yang tepat. Demikian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.